Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah semesta alam memerankan dirinya di dalam berkehidupan. Baiklah, saya sajikan keguritan yang saya tulis sendiri pada hari Rabu pagi tanggal 20 September 2023 pukul 10 lebih 24 menit kurang lebihnya. Dalam keguritan ini saya kasih judul Gelaring Kasunyatan, dan saya sampaikan dengan bahasa Jawa, walaupun nanti akan saya kupas apa yang menjadi maksud dari tulisan keguritan berikut. Gelaring Kasunyatan. Apa to kang sira upadi, yen kasunyatane amung hanglamai. Wus wancinipun bali marang diri, merga ing kono papan ingkang sejati. Bener iku kasunyatan, bener ingkang sejati datan kumedah den beneri. Bener iku kasunyatan bisa karaosaken ing saklebeting sanubari. Sejatine sira kabeh iku wis kinantenan piranti ingkang cukup kanggo hangayai gesang bebrayan ing alam iki. Panca indriya wujudipun minangka pirantining osi ing jiwa, oleh pikir lan rasa pangrasa. Ing tundhonipun angolah obahing raga kinarya piranti urip sejati nalika isih ana ing papan puniki. Tentu saja saya sadar karena pemirsa tidak semua bisa berbahasa Jawa. Tentu saja keguritan yang saya sampaikan ini akan saya kupas agar berkolerasi, berkesesuaian dengan maksud tulisan saya ini. Judul di atas Gelaring Kasunyatan. Jadi saya kira semua manusia akan dihadapkan dalam adanya atau wujudnya kenyataan. Nah, tetapi kenyataan yang kita lihat, kita dengar, kita cium baunya, kita rasakan rasanya pahit, manis, pedas, dan lain sebagainya, atau kita sentuh dengan kulit kita, itu pun terkadang angan dan pikiran kita karena keluar diri, kita membantah yang nyata, namun meyakini yang cerita. Itulah yang menjadi angan-angan kita kadang melambung ke sana kemari, dan itu nyata saya rasakan. Apa toh
kang sira upati. Dalam arti luas, apa sih yang akan kita cari di dunia ini? Ya tidak salah mereka semua atau duluan sana mencari apa-apa yang bisa jadi diperuntukkan buat dirinya. Itu tidak ada yang salah. Yen kasunyatane amung hang klampai. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ikhtiarkan, itu hanya rekayasa pikiran kita, rekayasa kemauan kita. Karena apapun yang kita cari itu semua semu. Ya, semua semu. Kita saat membayang-bayangkan, saat berangan-angan, itu seolah-olah jika yang kita cari kita temukan, jika yang kita ingin kita dapatkan, wah itu segala-galanya. Tapi dalam kenyataannya sungguh tidak. Nanti kalau sudah ketemu, sudah menjadi miliknya, akan biasa-biasa saja. Lebih indah bayangan daripada kenyataan itu. Yen kasunyatane amung hang klampai. Wus wancinipun bali marang diri. Ya. Ini pemirsa akan berangan-angan iki apa sih sing dirembuk? Ini apa sih yang dibicarakan? Kok wis wancine bali marang diri. Karena apapun tentang kita, itu penentunya ya diri kita. Kalau kita hanya melakukan jari ini katanya, ya keterpaksaan. Dan kita sedang merendahkan apa yang dibekalkan oleh Sang Pencipta kepada kita sendiri, tanpa sadar. Lawong otak kita, panca indera kita, hati kita, keinginan atau hasrat kita, itu kan bekal langsung dari Sang Pencipta, Allah. Bukan hasil rekayasa kita sama sekali. Termasuk yang di luaran berwujud panca indera. Mergo ing kono papan ingkang sejati, papan ingkang sayekti. Betul. Di dalam diri kita lah penentu tentang diri kita. Di dalam diri kita lah yang tahu tentang diri kita. Kecenderungan kita jadi bingung. Kita dikatain begitu, dikatain begini, dikatain begitu. Seolah-olah di luaran sana tahu tentang hati kita. Siapa yang tahu tentang hatinya orang lain? Siapa yang tahu tentang niatan orang lain? Sehingga kita saling menyalah-nyalahkan, saling menghakimi, saling mencela. Padahal menurut keyakinan saya, kebenaran di mata Allah lah, atau di mata Tuhan lah, atau di mata Yang Maha Kuasa lah yang hak. Kita hanya berikhtiar menurut ini, menurut itu, katanya ini, katanya itu. Terkadang belum kita sampai merasakan. Benar itu kasunyatan. Benar itu kenyataan. Kenyataan yang dikatakan benar itu ada peristiwanya, ada kejadiannya. Dan kita menyaksikan bahkan merasakan sendiri, baru kita
menjadi saksi. Nah, yang terjadi apa? Yang nyata kita tolak, yang angan-angan, bayangan, katanya kita percaya. Dan itu juga tidak salah. Itu terserah di luar sana. Itu karena channel kami bukan untuk berorientasi pada siapapun, bukan menuju kepada apapun. Ini hanya merupakan sarana saya mengungkapkan rasa dan perasaan saya sesuai realita yang ditangkap oleh panca indera saya. Jadi ketika bener iku kasunyatan, bener ingkang sejati datang kumedah den beneri. Saya mengatakan benar, boleh saja pemirsa mengatakan salah. Begitu juga sebaliknya, apa yang dikatakan kebenaran, ketika saya melihat kenyataan, saya mendengar kenyataan, saya menghirup kenyataan, tidak berkorelasi, boleh saja hati saya tidak menerima, walaupun tidak harus saya ungkapkan secara lesan, karena sungguh berusaha untuk tidak menyakiti sesama. Bener ingkang sejati datan kumedah den beneri. Jadi kebenaran yang sejati, kebenaran yang hak itu tidak usah dibenar-benarkan pun selalu benar, dan dia akan abadi. Kalaupun tertutup oleh kebohongan, lambat laun akan terungkap juga. Itulah kebenaran yang hak. Bukan sok benar, bukan pikiran saya pasti benar, bukan pikiran siapa pasti benar. Karena saya masih dikerubuti atau diselimuti oleh hawa nafsu yang tak terbatas, bahkan belum bisa dibatasi. Saya masih gini, itu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, dan saya akan dicela ketika saya mengatakan saya ingin, ya ingin, tapi saya sadar itu diperuntukkan atau dititipkan kepadaku atau tidak. Itu bener iku kasunyatan bisa karaosaken ing saklebeting sanubari. Jadi ketika kebenaran itu berlangsung, sebenarnya di dalam kolbu, di dalam hati nurani kita itu juga tidak membantahnya, walaupun akal dan pikiran kita menolak merekayasa hanya karena suatu hal. Itu tidak bisa saya katakan. Ketika saya katakan, nanti jatuhnya saya berprasangka. Tapi benar, kebenaran itu bisa dirasakan. Sejatine sira iku kinantenan piranti ingkang cukup kanggo hangayai. Sesungguhnya manusia, Tuhan dalam menciptakan manusia, Allah dalam menciptakan hamba-hambanya, itu tidak asal-asalan, sungguh luar biasa. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan manusia nanti dalam menjalani kehidupan di dunia ini sudah dibekalkan. Hanya saja terkadang kita sebagai ciptaan itu tidak menyadari, karena keinginan kita yang belum bisa dibatasi. Saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu, aku ingin menjadi seperti mereka, aku ingin menjadi seperti dia, bukan menerima dirinya sendiri. Karena gelaring kasunyatan atau kenyataan yang ada, saya belum pernah, usia saya yang menginjak 50 tahun ini kok menemukan kesamaan dalam segala hal. Serupa pun tak sama.
Saya kira kalau soal kesamaan itu di ranah kesadaran. Jika saya menjadi petani misalnya, si B menjadi pedagang, di dalam kesadaran yang sama tidak akan ada problema dan masalah. Nah, seolah-olah semua harus jadi pedagang. Siapa yang akan menjadi pembeli? Siapa yang akan menjadi menyediakan dagangannya? Itu kronologi atau contoh ringan. Sejatine sira iku wis kinantenan piranti ingkang cukup kanggo hangayai. Gesang bebrayan ing alam iki ponco indriya wujudipun. Jadi kita itu yaitu yang merupakan bekal berkehidupan itu berawal dari panca indera kita yang mulai bekerja. Minangka pirantining osi ing jiwa olah ing pikir lan rasa pangrasa. Jadi setelah kita ini kenyataan ini, siapapun kalau sadar atau teliti, kita jadi berpikir, kita jadi berkeinginan, kita jadi berkemauan, bahkan kita jadi tak karu-karuan. Itu berawal dari masuknya data melalui panca indera kita. Contoh, kita habis melihat sesuatu yang menyenangkan, kita ingin sesuatu itu pula. Kita habis mendengar sesuatu, kadang kalau yang tidak mengenakan kita mak perempeng istilahnya kalau bahasa Jawanya. Atau kita mendengar sesuatu menjadi sejuk, menjadi teduh. Misalnya kita mendengar bacaan ayat-ayat kitab, ayat-ayat firman-firman Allah, firman-firman Tuhan, atau nasihat-nasihat yang bagus, itu bisa menyejukkan. Itu bersumber dari itu. Nah, ketika ponco indriya bekerja, itu mulai ada otak bekerja, pikiran berpikir, hasrat atau kemauan atau keinginan mulai berkeinginan, laporan kepikiran lagi, olah pikir biar supaya wujud keinginannya. Nah, ketika tidak disinkronkan di batin atau di dalam hatinya atau dalam kalbunya, asal-asalan saja berkeinginan, itu terkadang yang tidak semestinya dilakukan akan dilakukan, nungsang-nungsang, terunjang-terunjang. Tetapi kalau ketika tempat itu kita sinkronkan, sakwise ponco indra nyambut gawe bar krungu apa atau bar berhopo, atau habis melihat apa atau habis mendengar apa, kita punya keinginan, menjadikan kita punya keinginan, pikiran berpikir itu tidak buru-buru dilaksanakan, tapi taren istilahnya, coba direnungkan di dalam hati. Kalau saya melangkah seperti ini nanti bagaimana? Kalau saya melangkah seperti ini bagaimana? Nah, ketika ketiga tempat itu antara keinginan, pikiran, dan hati sudah sinkron, apapun risiko terhadap apa yang kita lakukan itu tidak lagi penyesalan, tapi berkonsekuensi. Tidak saling menyalahkan, loh, saya nggak mau ini sih. Oh, nah tadi mau begini dulu, oh buru-buru begini dan lain sebagainya. Itu di dalam diri saja berbicara, saling berbantah-bantah, akhirnya ada penyesalan. Itu. Ponco indriya wujudipun minangka pirantining osi ing jiwa olah ing pikir lan rasa pangrasa. Ingkang tundhonipun hangolah obahing raga. Jadi setelah panca indera bekerja,
menjadikan berkeinginan, lalu otak berpikir untuk mewujudkan keinginan atau penciptaan, mewujudkan keinginan. Lalu di dalam hati itu penyeimbang, iya dan tidaknya. Ketika ya oke, ya sudah, laksanakan. Tapi jangan lupa itu dalam pengondisian penataan 3 tempat tersebut yang merupakan pirantining jiwa. Saya kira demikian untuk unggahan pertama kali. Tentu saja ada kurang, salah, hilap, dan sama sekali dari hati saya yang paling dalam tidak bermaksud menyakiti siapapun, karena saya sungguh menyayangi semua milik Tuhan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, sehingga jika nanti ada unggahan-unggahan berikutnya akan ada pemberitahuan. Dan ingat, subscribe itu gratis. Terima kasih matur nuwun sudah mampir di channel saya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.